Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana Atika mewakili kelompok 1 akan menyampaikan presentasi membahas tentang latar belakang dan faktor munculnya tasawuf. Dimulai dari pengertiannya dulu. Tasawuf ini berasal dari kata suf yang berarti wal kasar, karena orang-orang sufi selalu memakai pakaian tersebut sebagai lambang kesederhanaan mereka. Hal ini merupakan reaksi mereka terhadap kehidupan bermewah-mewahan yang dinikmati oleh golongan pemerintah, baik pemerintah Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Kaum sufi ini berusaha menghindari kemaksiatan dan penyelewengan terhadap contoh teladan yang telah diberikan oleh Rasul dan para sahabat. Mereka mengasingkan diri dan tekun dalam ibadah serta lebih mengutamakan masalah kesucian jiwa. Menurut teori lain, kata tasawuf berasal dari akar kata sofa, yang berarti bersih. Disebut sufi karena hatinya tulus dan bersih di hadapan Tuhannya. Memang tujuan awalnya mereka ini, sufi, adalah untuk membersihkan batin melalui latihan-latihan yang lama lagi ketat. Nah, kita masuk ke latar belakang munculnya tasawuf. Tasawuf ini sebenarnya sebuah tarekat yang awalnya ialah wujud dari sikap zuhud secara total. Selanjutnya, orang yang berkecimpung di dalamnya membolehkan mendengarkan nyanyian dan melakukan tarian, sehingga pencari-pencari akhirat dari kalangan awam pun tertarik kepada mereka. Karena orang-orang yang bisa dikatakan sebagai pengikut paham sufi itu terlihat seakan benar-benar menampakkan kezuhudannya. Para pencari dunia pun tertarik dengan sikap mereka karena mereka terlihat begitu santai dan terlihat suka bermain-main. Nah, Ibnu Al-Jauzi mengatakan pada masa Nabi SAW, penisbatan diarahkan kepada iman dan Islam saja, sehingga seseorang itu disebut muslim dan mukmin. Lantas muncullah istilah zahid atau orang zuhud dan abid, ahli ibadah. Pada tahap selanjutnya muncul sejumlah kaum yang terbiasa hidup zuhud dan rajin beribadah, sehingga mereka ini menjauhkan diri dari dunia dan hanya fokus pada beribadah semata. Nah, kaum tersebut menjadikan pola hidup itu sebagai suatu tarekat dan akhlak tersendiri. Mereka mengetahui bahwa orang pertama yang fokus mengabdikan diri untuk Allah di Baitul Haram yaitu Sufah. Nama asli orang tersebut adalah Ghaus bin Amr. Maka mereka menisbatkan diri mereka kepada laki-laki ini, karena kemiripan mereka dengannya dalam hal sama-sama fokus beribadah kepadanya. Sejak itulah mereka disebut dengan Sufiyah atau golongan Sufi. Istilah tasawuf atau sufi muncul guna menyebut ihwal suatu kaum sebelum tahun 200 Hijriah. Pada waktu istilah ini dimunculkan oleh generasi pertama kelompok ini, mereka membahas dan menyebutkan ciri khas dengan banyak ungkapan. Inti dari tasawuf menurut mereka adalah mengolah jiwa serta melatih watak dengan mencegahnya dari akhlak-akhlak tercela dan mendorongnya agar bisa berakhlak mulia. Misalnya berlaku zuhud, santun, sabar, ikhlas, jujur, dan beragam sifat baik lainnya yang mendatangkan banyak pujian di dunia dan pahala di akhirat. Faktor-faktor dari munculnya tasawuf, beberapa ahli berbeda pendapat. Yang pertama, lahir dari pengaruh paham Kristen yang menjauhi dunia dengan mengasingkan diri di biara-biara. Yang kedua, lahir dari pengaruh filsafat Pitagoras. Nah, filsafat Pitagoras ini berkeyakinan roh manusia ini kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Raga itu sebenarnya adalah penjara bagi roh. Supaya mereka bisa menggapai kesenangan samawi, seseorang harus membersihkan roh tersebut dengan meninggalkan kehidupan materi dan berkontemplasi. Yang ketiga, pengaruh filsafat emanasi Plotinus. Nah, pengaruh filsafat emanasi Plotinus ini memiliki pemahaman bahwa wujud itu memancar dari zat Tuhan. Roh berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Namun, sebelum itu harus dibersihkan dulu dengan meninggalkan dunia dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sedekat-dekatnya.
Kemudian yang keempat, lahir dari pengaruh agama Buddha. Ini hampir sama seperti yang sebelumnya. Jadi seseorang itu harus meninggalkan dunia, atau maksudnya meninggalkan kemewahan dunia dan melakukan kontemplasi. Yang terakhir, pengaruh dari agama Hindu, yaitu dengan mendorong manusia meninggalkan kemewahan dunia dan berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan demi tercapainya persatuan Atman dan Brahman. Baik, sekian terakhir dari Ana. Apabila banyak kurangnya, Ana mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan seputar materi atau di luar materi, bisa ditanyakan kepada Bapak dosen kita. Semoga dari materi ini kita mendapat pengetahuan meskipun sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.